Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Zulianti dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta. Saya di sini akan membuat video tutorial analisis korelasi dan regresi menggunakan SPSS dan RStudio. Saya juga akan menjelaskan singkat mengenai materinya, pengolahan datanya, dan analisis interpretasi hasilnya. Data yang akan saya gunakan kali ini adalah data primer dari tes diagnostik SMP Negeri 4 Sentolo yang dilakukan oleh Bina Psikodata Yogyakarta dengan jumlah responden sebanyak 92 siswa. Baik, tanpa bertama-tama lagi, kita langsung lanjut ke pembahasannya. Yang pertama itu ada pengertian korelasi dan regresi. Analisis korelasi merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel. Selain itu, analisis korelasi juga menunjukkan arah hubungan, positif atau negatif, dan tingkat keeratan hubungan antar variabel. Lalu selanjutnya, analisis regresi linear sederhana merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y, sekaligus membentuk persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel Y. Jadi tujuan. Nah, selanjutnya ada data dan syarat analisis. Data yang digunakan itu berupa data kuantitatif yang terdiri atas satu variabel bebas X dan satu variabel terikat Y. Contoh datanya itu misal ada motivasi belajar, hasil belajar, terus lama belajar, nilai ujian, gitu. Pada tutorial ini digunakan variabel X-nya itu intelijensi dan variabel Y-nya itu kecerdasan emosional, emosi. Lalu jumlah respondennya adalah 92 siswa. Jadi syarat analisis di sini itu data berbentuk numerik, data berdistribusi normal, dan hubungan antar variabel bersifat linear. Lalu selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan. Yang pertama untuk analisis korelasi berdasarkan nilai signifikansi atau SIG. Nah, signifikansi kurang dari 0,05 terdapat hubungan yang signifikan. Lalu jika signifikansi lebih dari 0,05 tidak terdapat hubungan yang signifikan. Selanjutnya, tingkat keeratan hubungan dilihat dari koefisien korelasi atau R. Nah, ini contohnya sangat rendah, rendah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Bisa dibaca ini. Lalu pada analisis regresi juga dilihat dari nilai signifikansinya. Ketika signifikansinya kurang dari 0,05, maka variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nilai R kuadrat menunjukkan besarnya kontribusi variabel X dalam menjelaskan variabel Y. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja ke data yang kita punya. Kita siapkan data. Ini ada respondennya 92 siswa, lalu ada intelijensi sebagai X, emosi sebagai Y. Di sini kita ingin mengetahui, melihat nih hubungan korelasi dari antara X dan Y. Nah, kita salinkan nanti ke SPSS. X Y-nya tidak perlu, langsung saja angkanya dari X dan Y semuanya kita salinkan dan kita paste ke SPSS. Lalu setelah itu kita pilih variabel view. Nah, di bagian nama yang pertama kita ganti dengan X, terus yang kolom yang kedua kita ganti dengan Y. Pada bagian desimal dari 2 kita ubah menjadi 0. Lalu di bagian label kita isi nih, yang X itu kita ganti dengan intelijensi sesuai data kita. Lalu di bagian Y itu kita beri label atau nama emosi. Setelah selesai kita kembali ke data view. Nah, lalu setelah semuanya terselesaikan kita lanjut ke correlate. Nah, kita pilih yang bivariate. Nah, di sini ada terlihat X dan Y kita pindahkan ke kolom variabel. Dua-duanya kita pindahkan. Setelah itu ini ada bagian option, lalu ada bagian style. Ini kita
Tapi yang terpenting adalah yang correlation coefficient. Nah, Pearsonnya harus dicentang. Itu makanya two-tiled. Nah, setelah itu kita oke. Di sini sudah terlihat hasilnya correlation. Berdasarkan hasil kita bacakan. Di sini diperoleh nilai Pearson correlation sebesar 0,999 atau hampir sama dengan 1. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel intelijensi atau IQ dengan emosi atau EQ bersifat positif dan sangat kuat, bahkan termasuk dalam kategori korelasi sempurna. Selanjutnya, nilai signifikansi atau sig dua sisi diperoleh sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel intelijensi dan emosi. Artinya, semakin tinggi nilai intelijensi atau IQ, maka cenderung lebih tinggi pula nilai emosi atau EQ. Gitu. Oke, selanjutnya kita beralih ke RStudio. Pertama, kita masukkan data intelijensi atau IQ dan data emosi atau EQ ke dalam RStudio dalam bentuk vektor fungsi C. Ini. Di sini bisa juga menggunakan import data ya. Tapi saya memilih untuk memasukkan nilainya seperti ini, dijabarkan. Di sini juga untuk memulainya kita bisa dengan run. Ini contohnya, kita run. Nah, dia jalan nih. Langsung nilai intelijensi masuk. Oke, ini emosi. Nah, selanjutnya kita melakukan uji korelasi Pearson dengan fungsi Cortez. Oke. Pada sintak ini, kita menentukan dua variabel yang akan dianalisis dan metode korelasi yang digunakan yaitu Pearson. Setelah itu, hasil analisis ditampilkan menggunakan fungsi print. Terakhir, dibuat sintak if-else untuk memberikan interpretasi secara otomatis berdasarkan nilai p-value yang dihasilkan. Nah, ini untuk hasilnya, teman-teman. Kita berdasarkan output RStudio ini, kita analisis. Hasilnya diperoleh nilai koefisien korelasi Pearson sebesar 0,9993. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara intelijensi atau IQ dengan emosi atau EQ bersifat positif dan termasuk dalam kategori korelasi sempurna. Selanjutnya, diperoleh nilai p-value sebesar 6,4157 kali 10 pangkat negatif 131, yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel intelijensi dan emosi. Jadi semakin tinggi nilai intelijensi atau IQ, maka cenderung semakin tinggi pula nilai emosi atau EQ. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.